Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Hikmatullah SHI, MSy, dan juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kelas pagi hari ini meskipun online. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian ulumul Quran. Baik, rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu ada sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan ada sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Untuk memulai acara ini, marilah kita mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini di pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian ulumul Quran. Nah, berbicara tentang Al-Quran, yang seperti yang kita ketahui ya, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menata dan melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sumber utama dari segala sumber hukum dalam kehidupan. Al-Quran sebagai way of life. Untuk itu, umat Islam harus berusaha mengetahui dan memahami isi kandungannya secara komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Al-Quran semestinya itu diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu bukan hanya pada tahu dan paham tentang isi dari kandungannya, namun kita itu pada pengetahuan dan pemahaman cara mengkaji Al-Quran tersebut. Nah, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran itu bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi berlanjut pada tahap pengkajian terhadap Al-Quran itu sendiri, termasuk mendalami ilmu-ilmu yang melandasi dalam penafsiran Al-Quran, sehingga dengan demikian akan melahirkan sebuah pengetahuan ilmu tafsir Al-Quran. Al-Quran sebagai lentera kehidupan umat Islam memiliki kesucian, keaslian, dan keluasan pembahasan yang tidak pernah kering, bahkan tidak terbantahkan lagi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita langsung nih ke pembahasan. Kita kan lagi membahas tentang pengertian ulumul Quran. Nah, ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhapi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wal al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrak al-syai' bi hakikat, mengetahui dengan sebenarnya. Nah, Al-Quran itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Quran, yang merupakan isim masdar yang artinya itu bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar, bacaan, namun Al-Quran itu bermakna maf'ul, yang dibaca. Al-Quran
merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya itu terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah ulumul Quran. Ada juga menurut para ulama usul, ulama fikih dan ulama bahasa, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang lapas-lapasnya mengandung mukjizat. Membacanya itu mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Secara istilah, pengertian ulumul Quran itu lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi Quraniyah atau segi hidayah dan izaznya. Dengan demikian, ulumul Quran itu menekankan pada konteks diniyah dan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Nah, berdasarkan pengertian secara etimologis dan istilah yang telah dipaparkan, maka ulumul Quran itu memiliki makna ganda, yaitu makna idhafi dan makna alam atau nama diri. Nah, yang dimaksud makna idhafi itu apa? Makna idhafi itu penggabungan kata ulum dengan kata Al-Quran, menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang meliputi ilmu-ilmu diniyah dan ilmu-ilmu kauniyah. Inilah yang dinamakan makna idhafi. Nah, pada makna idhafi itu terdapat atau mempelajari ada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil usmani, ilmu izazil Quran, ilmu irabil Quran, ilmu asbabin nuzul, ilmu astronomi, ilmu hukum, ilmu alam, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu kimia dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada makna alam, metodologi kodifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan makna alam? Nih, makna alam itu apabila makna idhafi ditransformasikan ke dalam makna alamiah, maka ilmu yang bersangkutan disebut sebagai cabang ilmu yang membicarakan metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran, dan objeknya menjadi lebih khusus dibandingkan objek ulumul Quran ditinjau dari segi makna idhafi. Oleh karena itu, definisi ulumul Al-Quran ini ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan bacaan penafsiran, nasik, mansuk, asbab an-nuzul, ayat-ayat makiyah dan madaniyah dan lain-lainnya. Nah, pada makna alam ini kita mempelajari tentang ada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil utsmani, ilmu izazil Quran, ilmu irabil Quran, ilmu asbabin nuzul, ilmu ilmu ghoribil Quran, ulumuddin, dan ilmu lughah. Untuk pembahasan pengertian ulumul Quran mungkin cukup segitu. Sekarang dilanjut pada pembahasan 2. Pada pembahasan 2 ini kita membahas tentang ruang lingkup ulumul Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran itu memiliki ruang lingkup pembahasan seperti diungkapkan oleh M. Hasbi As-Siddiq yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Al-Quran terdiri dari 6 hal pokok berikut. Yang pertama itu ada persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. Yang pertama itu ada waktu dan tempat turunnya Al-Quran, auqat nuzul wa mawatin an-nuzul. Yang kedua itu ada sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbab an-nuzul. Yang ketiga yaitu sejarah turunnya Al-Quran, tarik an-nuzul. Nah, yang
Selanjutnya ada persoalan sanad atau rangkaian pada periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal. Apa aja nih? Nah, yang pertama itu ada riwayat mutawatir. Yang kedua ada riwayat ahad. Yang ketiga itu ada riwayat syadz. Yang keempat itu adalah macam-macam qiraat Nabi. Dan yang kelima itu ada para perawi dan penghafal Al-Quran. Yang terakhir, yang keenam nih, ada cara-cara penyebaran riwayat atau yang disebut tahamul. Yang selanjutnya yaitu persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama itu ada cara berhenti atau wakaf, cara memulai ibtida ya. Yang ketiga itu imalah. Yang keempat itu bacaan yang dipanjangkan atau yang disebut mad. Yang selanjutnya itu meringankan bacaan hamzah. Yang terakhir yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya, yang disebut itu idgham. Yang selanjutnya itu adalah persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut. Yang pertama ada kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib. Kata-kata yang kedua ini ada kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harkatnya, akhirnya mu'rab. Yang ketiga ada kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa, homonim. Yang keempat itu ada padanan kata-kata Al-Quran sinonim. Dan yang kelima itu ada istiarah. Yang keenam itu penyerupaan atau tasbih. Yang selanjutnya itu ada persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama ada makna umum atau am yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua makna umum atau am yang dimaksud makna khusus. Yang ketiga makna umum atau am yang maknanya dikhususkan sunnah. Yang keempat nas. Yang kelima makna lahir. Yang keenam makna global atau mujmal. Yang ketujuh makna yang diperinci, mufashal. Yang kedelapan itu ada makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan, madhuk. Dan yang kesembilan ada makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan yang disebut mafhum. Yang kesepuluh ada nas yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan yang disebut muhkam. Yang ke-11 itu nas yang muskil ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya, mutasyabih. Yang ke-12 itu ada nas yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri, muskil. Yang ke-13 itu ada ayat yang menghapus dan dihapus, nasik mansuk. Dan yang ke-14 yaitu yang didahulukan, muqaddam. Dan yang ke-15 yang diakhirkan. Mungkin yang bisa saya jelaskan cukup segitu, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. 3. Cabang-cabang pokok pembahasan ulumul Quran. Cabang-cabang atau pokok bahasan yang menjadi pembahasan ulumul Quran adalah A. Ilmu adab tilawah Al-Quran. B. Ilmu tajwid. C. Ilmu mawatin an-nuzul. D. Ilmu tawarik an-nuzul. E. Ilmu asbab an-nuzul. F. Ilmu qiraat. G. Ilmu gharib Al-Quran. H. Ilmu i'rab Al-Quran. I. Ilmu wujuh wa an-nazahar. J. Ilmu nasik wal al-mashuk. K. Ilmu badai Al-Quran. L. Ilmu ijaz Al-Quran. M. Ilmu tanasub ayat Al-Quran. N. Ilmu aqsam Al-Quran. O. Ilmu amsal
Al-Quran. P. Ilmu jadal Al-Quran. 4. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Munculnya ulumul Quran merupakan bagian yang penting dalam mengetahui dan memahami Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulumul Quran sebagai pengetahuan tentang Al-Quran fokus pada dua hal, yaitu kajian yang berkaitan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran seperti kajian tafsir Al-Quran dan kajian yang berkenaan dengan materi-materi seputar Al-Quran, tetapi lingkupnya di luar materi dalam Al-Quran, seperti kajian tentang asbab an-nuzul. Sejarah perkembangan ulumul Quran tidak terlepas waktu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali sampai dengan bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Perkembangan ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun menurut beberapa ahli bahwa istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu al-Marjuben atau wafat 309 Hijriah. Selanjutnya yaitu perkembangan ulumul Quran dikelompokkan menjadi beberapa fase. Di antaranya yang pertama yaitu ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusias para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan mempelajari hukum-hukumnya. Yang kedua yaitu ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal embrio ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagai berikut, yaitu Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Thabit, dan juga kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harakat pada Quran. Ini juga disebut permulaan ilmu i'rabil Quran. Yang ketiga, ulumul Quran masa sahabat dan tabi'in. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka, sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Yang terkenal di antara mereka masing-masing di antaranya itu murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah ada Sa'id bin Ubair, Mujahid, Ikrimah bekas sahaya atau maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamin, dan Atta bin Abu Rabah. Lalu ada murid Ubay bin Ka'ab di Madinah. Di antaranya itu ada Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dan juga ada Abdullah bin Mas'ud di Iran. Di antaranya ada Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Amir as-Sya'bi, Hasan al-Bashri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Dan yang diriwayatkan mereka itu semua meliputi ilmu tafsir, ilmu ghoribil, ilmu asbabun nuzul, ilmu makki wal madani, dan ilmu nasik dan mansuk. Tetapi semua ini tetap didasarkan pada riwayat dengan cara didektekan. Dan selanjutnya, ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun
atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Selanjutnya ada metode penulisan ulumul Quran, di mana pertumbuhan ulumul Quran dan metode pembahasannya adalah secara diskusi, yaitu tumbuh dan membahas hal-hal yang khusus terlebih dahulu, baru kemudian ilmu itu digabungkan menjadi satu, lalu membahas hal-hal yang umum. Sebab yang timbul lebih dahulu adalah cabang ulumul Quran yang masih idofi, yang masing-masing berdiri sendiri. Tiap-tiap cabang hanya membicarakan Al-Quran dari segi-segi khusus menjadi bidang pembahasannya yang sesuai dengan nama dan sebutannya masing-masing. Cabang ilmu nasik mansuk misalnya hanya membicarakan Al-Quran khusus dalam soal nasak mansuk itu. Ilmu muhkam wal mutasyabih pun hanya membahas Al-Quran khusus dari segi kemuhkaman atau kemutasyabihan lafal-lafal Al-Quran. Selanjutnya, tujuan ulumul Quran. Tujuan mempelajari ulumul Quran ialah untuk mempelajari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui secara ihwal kitab Al-Quran sejak dari turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW sampai keadaan kitab itu hingga sekarang. Sebab dengan ulumul Quran itu akan bisa diketahui bagaimana wahyu Al-Quran itu turun dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan bagaimana beliau menerima dan membacanya, serta bagaimana beliau mengajarkannya kepada para sahabat serta menerangkan tafsiran ayat-ayatnya kepada mereka. Yang kedua, untuk dijadikan alat bantu dalam membaca lafal ayat-ayatnya, memahami isi kandungannya, menghayati dan mengamalkan aturan-aturan atau hukum ajarannya, serta untuk menyelami rahasia dan hikmah disyariatkannya sesuatu peraturan atau hukum dalam kitab itu. Yang ketiga yaitu untuk dijadikan senjata pamungkas guna untuk melawan orang-orang non-muslim yang mengingkari kewahyuan Al-Quran dan membantah tuduhan orang-orang orientalis yang menyatakan tentang sumber-sumber Al-Quran itu dari Muhammad SAW atau dari orang-orang tertentu, yang tiap-tiap abad ada raja yang akan melemparkan tuduhan-tuduhan keji terhadap kesucian kitab Al-Quran. Menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulum Al-Quran menerangkan, tujuan mempelajari ulumul Quran adalah agar dapat memahami maksud kalam Allah Subhanahu wa taala sesuai keterangan dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan dari tafsiran-tafsiran para sahabat serta tabi'in terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan di dalam menerangkan syarat-syarat bagi para mufassir dan sebagainya. Dalam sejarah perkembangan ulumul Quran ada masa pembukuan tadwin dan juga ada penulisan kitab ulumul Quran.